Manga Tokyo Revengers Chapter 225 yang keluar kali ini benar-benar seru dan menegangkan. Bagaimana tidak, manga Tokyo Revengers Chapter 225 ini akan menampilkan pertarungan sengit antara Brahman, Rokuhara Tandai, dan Kanto Manji Gang. Manga Tokyo Revengers Chapter 225 sendiri diberi judul All Against All, atau dalam bahasa Indonesia berarti semua melawan semua. Yap, dari judulnya saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa chapter 225 kali ini akan penuh dengan adegan baku hantam antara Rokuhara, Brahman, dan Kanto Manji. Panel pembuka memperlihatkan tulisan apa penyebab kematian Draken. Narasi tersebut sejatinya cukup janggal mengingat kita sudah mengetahui kematian Draken, yaitu ditembak oleh salah satu anggota Rokuhara. Nah, narasi yang mempertanyakan kematian Draken tersebut bisa jadi adalah sebuah clue bahwa ada unsur lain yang belum diketahui dari kematian Draken, yakni siapa yang menyuruh anggota Rokuhara tersebut mengincar Takemichi hingga akhirnya menewaskan Draken. Di panel selanjutnya dikatakan bahwa perang tiga dewa akhirnya pecah. Diperlihatkan sosok Maiki yang datang hanya berdiam diri di motornya. Tidak lama kemudian segerombolan geng Kanto Manji Gang muncul di belakang Maiki, siap bertarung melawan Brahman dan Rokuhara. Saud pun tertawa terbahak-bahak hingga terbatuk-batuk dan berkata kepada Senju bahwa ketiga geng sudah berada di satu tempat, persis seperti keinginannya sebelum Draken mati. Kemudian diperlihatkan ketiga geng, Brahman, Rokuhara, dan Kanto Manji semua berkumpul di lapangan parkir taman hiburan. Takemichi pun berkata kepada Maiki bahwa mereka tidak seharusnya bertarung saat ini. Namun, suara Takemichi tertutupi oleh teriakan Takeomi, Saud, dan Sanzu yang terlihat sangat kesal satu sama lain. Dan dengan demikian perang dimulai, bunyi narasi di salah satu panel. Takeomi berteriak kepada Kanto Manji Gang dengan raut wajah emosi karena menganggap mereka telah menelantarkan Draken karena sudah memutuskan untuk melawan Brahman. Senju pun berteriak kepada anggota Brahman untuk berhenti bertarung dan tidak terbawa oleh provokasi Takeomi, Sanzu, dan Saud. Di sisi lain, Takemichi menoleh ke arah Maiki yang masih terlihat anteng. Dari sini saja bisa terlihat bahwa Maiki belum mendengar kabar kematian Draken, sebab apabila sudah dijamin Maiki akan langsung menghajar Saud tanpa ampun. Maiki kemudian memberitahu Koko untuk mengamati pertarungan dan mempercayakan pertarungan kepada Sanzu. Koko yang terkejut kemudian bertanya alasan mereka tidak bergerak, namun Maiki hanya menjawab, "Apa?" Sementara itu Saud ternyata sudah memikirkan matang-matang rencana pertarungan. Saud menyuruh Kakucho dan Haitani bersaudara untuk mengatasi Kanto Manji Gang. Dan Takeomi yang nampaknya masih sedih dengan kematian Draken berteriak kepada Brahman agar mereka bersama-sama menghancurkan Rokuhara dahulu, baru kemudian bertarung satu sama lainnya. Namun Mochizuki Kanji dan pasukannya maju dan menyerang. Senju pun kembali mencoba menenangkan Takeomi dan memintanya agar tidak bertindak tanpa berpikir dahulu. Wakasa kemudian muncul untuk mengontrol situasi. Waka berkata bahwa pertarungan tersebut tidaklah normal di matanya. Maka dari itu ia tidak ingin Senju untuk bergerak gegabah. Waka juga berkata bahwa kematian Draken merupakan pukulan telak untuk mereka semua. Namun korban masih bisa bertambah. Waka meminta Takemichi untuk melindungi Senju. Setelah meminta hal tersebut kepada Takemichi, Waka memanggil Benkei untuk terjun ke pertempuran. Di sisi lain, Takeomi yang terlanjur emosi tidak mau mendengarkan perkataan Senju dan berlari ke arah Saud untuk menghajarnya. Namun para anggota Rokuhara pun sudah paham niat dari Takeomi dan sudah bersiap untuk melindungi Saud. Takeomi pun berhasil ditahan oleh beberapa anggota Rokuhara. Takeomi yang tidak bisa bergerak kemudian bertanya mengapa Saud membunuh Draken yang bukan merupakan anggota reguler Brahman. Saud terkejut mendengar pernyataan tersebut sebab ia sendiri baru tahu kalau Draken adalah anggota Brahman meskipun bukan anggota reguler. Kemudian tanpa pikir panjang Saud pun mengepalkan tangannya ke arah Takeomi yang tidak bisa bergerak. "Fortissimo!" teriak Saud sembari mengayunkan tinjunya. Seketika Takeomi pun terlihat akan bonyok dihajar Saud. Untungnya Benkei datang tepat waktu dan menahan tinju Saud tersebut. Benkei pun jemawa dan berkata bahwa tinju Saud terasa seperti bulu.
Dan setelah berkata demikian, Wakasa melompat dari atas dan menghantam kepala Shout dengan kakinya. Shout tampak sedikit goyang namun tidak jatuh. Wakasa dan Benkei pun berdiri di depan Takeyomi dan menantang Shout untuk bertarung dengan mereka. Shout pun merespon tantangan tersebut dengan senyuman psikopat khas sembari berkata, "Generasi pertama Black Dragons itu membuatku bersemangat." Nah, itulah yang menjadi penutup di panel akhir manga Tokyo Revengers chapter 225 tersebut. Apabila teman-teman ingin membaca manganya secara langsung, dapat mengakses situs-situs yang biasa kalian kunjungi.